Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Oke, saya ulangi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Fatah Zaki dengan NIM 24011100037. Di sini saya dari kelompok Mualang Butang Daya, yakni kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembukaan ataupun pembahasan awal tentang apa sih itu hukum adat, apa pengertian tentang hukum adat Mualang Butang Dayak itu sendiri, asas-asas dan kaidahnya hukum adat Mualang Butang. Di sini saya akan memulai untuk mempersingkat waktu. Silam Mas, matiin Mas. Untuk mempersingkat waktu, yakni saya akan mulai dari pengertian hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya dan kearifan lokal dari berbagai suku bangsa di Nusantara. Salah satu suku yang masih menggunakan hukum adat sebagai hukum yang ada di wilayahnya, yakni salah satunya yakni suku adat Mualang Butang Dayak, yang dimana suku Mualang Butang Dayak yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat tersebut, yakni masyarakat Mualang Butang hidup dalam tatanan sosial yang erat dengan adat istiadat, nilai luhur dan kepercayaan terhadap keseimbangan antar manusia, alam serta roh-roh penjaga di alam semesta. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yakni kelompok Mualang Butang Dayak akan menjelaskan terkait pengertian hukum adat Mualang Butang Dayak, asas-asas dan kaidah yang ada di Mualang Butang Dayak, dan dasar hukum apa yang digunakan di Mualang Butang Dayak tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yakni kelompok Mualang Butang Dayak akan menjelaskan semua itu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyam Rizky dengan NIM 24111000345 dari kelompok 5 Mualang Butang Dayak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum adat dan hukum adat Mualang Butang Dayak. Hukum adat adalah aturan atau norma hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan, nilai, dan istiadat suatu masyarakat yang mengikat anggota masyarakat tersebut dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang hidup, bukan dari undang-undang memiliki tertulis, tapi memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan ditaati oleh masyarakat sebagai pedoman hidup. Hukum adat bersifat tidak tertulis, namun memiliki ukuran hukum karena hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Salah satu bentuk nyata hukum adat yang masih hidup dijalankan hingga saat ini terdapat pada masyarakat Dayak Mualang Butang Dayak, yaitu di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat ini memiliki sistem hukum adat yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan mereka, mulai dari hubungan sosial, perkawinan, warisan, hingga pengelolaan alam dan penyelesaian sengketa. Hukum adat Mualang Butang Dayak pada nilai keseimbangan, kejujuran, kebersamaan, dan keharmonisan antara manusia, alam, roh, leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Kalbi dengan NIM 24011100040 dari kelompok 5 Mualang Butang Dayak. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas hukum adat secara umum dan kaidah-kaidah secara umum, serta asas-asas dan kaidah-kaidah hukum adat Mualang Butang Dayak. Nah, kalau secara umum asas-asas hukum adat ini mengacu pada prinsip dasar yang mendasari kehidupan masyarakat adat dalam mengatur perilaku, hubungan, dan tindakan sosial. Nah, ada beberapa asas-asas hukum adat secara umum yang akan saya jelaskan. Yang pertama, secara kearifan lokal, hukum
hukum adat yang didasarkan pada kearifan lokal yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat adat. Nah, yang kedua ada asas kekeluargaan atau familiaris. Asas ini menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga ada asas keberlanjutan. Hukum adat yang mengatur cara-cara berinteraksi dengan alam secara berkelanjutan, menjaga sumber daya alam agar dapat tetap dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dan yang kedua ada kaidah-kaidah hukum adat. Kaidah-kaidah hukum adat ini merupakan norma atau aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat adat. Kaidah-kaidah ini lebih bersifat tidak tertulis, namun sangat dihormati dalam masyarakat adat. Ada beberapa contoh kaidah hukum adat. Yang pertama, kaidah adat tentang warisan. Warisan dalam hukum adat diatur berdasarkan garis keturunan, seringkali dengan ketentuan bahwa warisan diturunkan kepada anak secara merata, tergantung adat yang berlaku. Kaidah adat tentang yang kedua ada kaidah adat tentang perkawinan. Dalam banyak masyarakat adat, perkawinan diatur secara ketat seperti larangan menikah dalam satu keluarga besar atau aturan mengenai mas kawin yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Yang ketiga, kaidah adat tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat seringkali dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak yang bersengketa dan tokoh-tokoh adat sebagai mediator. Hasil musyawarah ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga ada asas hukum berdasarkan adat Mualang Butang Dayak. Nah, masyarakat Dayak khususnya yang berada di Kalimantan memiliki sistem hukum adat yang disebut dengan hukum adat Mualang Butang. Mualang Butang sendiri itu merujuk pada aturan atau hukum adat yang sangat terikat dengan keseimbangan alam dan hubungan antara manusia, alam, serta roh leluhur. Beberapa asas hukum adat dalam masyarakat Dayak Mualang Butang Dayak antara lain ada asas penghormatan terhadap alam. Masyarakat Dayak Mualang Butang memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Hukum adat ini mengatur bagaimana masyarakat harus menjaga kelestarian alam, terutama hutan dan sumber daya alam lainnya. Setiap kerusakan atau tindakan yang merusak alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat ini. Dan yang kedua ada asas keharmonisan sosial. Masyarakat Dayak sangat menekankan pentingnya keharmonisan dan kehidupan sosial. Hukum adat Mualang Butang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat dalam suku Dayak. Musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari budaya mereka untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ada asas kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat Dayak memiliki kewajiban